Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Hai. Oke, sebelum kita mulai podcast, kita perkenalin dulu ya. Kita perkenalan dulu. Semuanya, nama aku Elsa. Aku Lia. Di sini kita akan bikin podcast. Yeay. Kita langsung ke intinya aja ya. Iya. Ya, pernah nggak sih, Lian, kamu tuh kayak kepikiran mau pakai pay letter kayak gitu? Jujur sih belum ada kepikiran ya untuk pay letter itu sendiri gitu. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang udah kayak kepikiran, aku mau coba nih pakai pay letter nih karena bayarnya nanti aja, terus kita kayak, dah nanti aja kita coba aja dulu. Jadi kayak jatuhnya kayak disemangatin pas aku uang lagi tipis-tipisnya, Nah, dompet betul. lagi kosong-kosongnya Betul gitu. sekali. Iya, betul sekali. Ya, halo teman-teman, welcome to our podcast. Pora podcastnya Rama. Ngobrol santai. Paham syariah. Oke, sebelum jauh kita pembahasannya tentang pay letter, kita mau tanya-tanya dulu nih. Boleh Apa itu sebenarnya pay letter itu sendiri apa sih, Kak? Sebenarnya tuh pay letter itu kan layanan buy now pay letter gitu ya. Kita beli barangnya sama jasanya sekarang, tapi kita bayarnya boleh nanti nih teman-teman. Oh, jadi biasanya itu si pay letter itu disediain sama aplikasi e-commerce atau finance lainnya, Kak? Ya betul, sekarang tuh rata-rata di semua aplikasi itu pasti ada pay letternya. Kayak misalkan aplikasi TikTok, Iya. kayak Shopee, Tokopedia pasti tuh udah ada sekarang pay letter namanya. Iya, jadi si pay letter ini jatuhnya utang atau bukan sih, Kak? Jatuhnya utang sih, cuma kalau di aplikasi itu ada tulisannya fitur. Kalau nggak bisa pembayaran fleksibel. Jadi sebenarnya si pay letter ini kan utang ya, yang benar. dipakai buat beli barang itu tuh karena itu tuh bukan pakai uang kita itu sendiri ya, tapi dana talangan dari si aplikasi itu sendiri. Nah, benar-benar. gitu. Makanya kadang di akhir itu suka ada kewajiban bayar nih, misalkan kadang tanpa bunga, kadang ada bunga. Kenapa ada bunga? Karena dia bayar telat bayarnya. Masalahnya juga si pay letter ini suka ngebuat kita bingung loh, Kak. Karena pay letter itu dibungkusnya tuh rapih banget, Cakep gitu. banget. Makanya orang Iya. kayak nggak ngeh itu tuh sebenarnya utang gitu kan. Betul. Nah, jadi banyak juga nih orang yang kayak ngerasa ini kan bukan utang, apalagi anak-anak ya, kayak yang ini mah gampang, nanti juga masih bisa dibayarnya gitu. Ya benar-benar. Terus padahal kan secara umum kan itu termasuknya utang ya. Iya. Pay letter gitu, cuma mungkin bagi orang yang awam itu tuh ya udah Iya. bukan utang gitu. Kayak jatuhnya mereka nganggapnya itu cicilan mungkin ya. Benar kayak Iya. Masalahnya juga ini tuh mulai muncul, masalah tuh muncul ketika si cicilan ini mulai numpuk biasanya nih, Kak. Benar-benar. Awalnya nih kadang nih orang tuh kayak coba deh satu transaksi dulu gitu. Lama-kelamaan kan mereka ketagihan gitu ya. Ada kayak rasa pengen lagi gitu. Ya, apalagi jam sekarang tuh ya, kalau misalkan kita kayak pengen tuh udah coba satu, tambah satu, tapi kok loh makin nambah gitu. Iya, terus biasanya tuh pas waktu bayarannya telat, ini tuh baru kerasa karena ada tunggakan ternyata di akhirnya. Benar. Akan langsung pengaduan konsumen otoritas jasa keuangan atau kita singkatnya OJK ya, teman-teman. Ya banyak banget pengguna pay letter di zaman sekarang itu anak kecil dan mahasiswa. Aduh. Nah, mereka tuh kayak udahlah coba dulu deh. Iya. Jadi mungkin kayak seumuran anak-anak kecil gitu ya, yang udah mungkin dikasih gadget. Kita tidak menyalahkan perihal gadget itu sendiri ya, gitu. Mungkin karena si anak kecil ini belum mendapat penjelasan tentang si pay letter itu sendiri apa gitu. Mungkin karena kan pokoknya kayak ya udah coba deh fitur apa ini, kita pencet dulu deh gitu. Apalagi mungkin karena melihat si
ringan nih bayarannya benar, gitu, iya, benar. cicilannya murah nih gitu. Iya, kayak misalnya karena ngerasa aman, Iya. akhirnya transaksinya tuh makin sering, nambah lagi, nambah terus. Waduh, sampai kadang tuh total tagihan gitu ya, nggak kerasa gitu kok jadi gede banget gitu. Sementara penghasilan orang mahasiswa mungkin ya yang tidak ada pekerjaan sampingan atau anak-anak SMA atau yang lain yang belum ada pekerjaan juga, kan mereka penghasilannya juga belum tetap ya Kak. Iya, benar-benar banget. Hal ini juga kan dijelaskan dalam edukasi konsumen OJK tentang buy now pay later, bahwa resiko utama pay later itu adalah akumulasi cicilan yang sering tidak sesuai. Jadi kita bahas lagi nih ya teman-teman tentang kasus keduanya ini biar kita semakin sadar gitu apa bahaya dari pay later itu sendiri. Misalkan nih pengguna telat bayar cuma beberapa hari. Iya, jadi rata-rata si pengguna telat bayar ini nominal tagihannya membludak gitu ya Kak ya? Iya benar. Terus menurut siaran pers juga dalam literasi keuangan OJK terkait finance pembiayaan, pay later memiliki risiko denda keterlambatan dan bunga perjalanan. Waduh, jadi tambahan ini muncul juga bukan karena barangnya yang nambah ya? Iya, tapi karena waktunya. Islam itu sebenarnya simple loh teman-teman. Benar. Gimana tuh jual beli boleh, utang juga boleh sebenarnya. Iya, tapi di antara kedua itu jangan pernah libatkan riba di dalamnya dan jangan pernah ada yang dirugikan. Nah, betul banget. Contohnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya jual beli dibolehkan dan dihalalkan, tapi riba diharamkan atau tidak boleh sama sekali. Nah, dalam pay later ini sendiri ada kasus tambahan biaya karena penundaan waktu. Nah, inilah yang jadi biasanya titik kritis ya Kak. Ya, dalam fikih muamalah juga kan tambahan karena waktu ini dibahas sebagai riba nasi'ah. Jadi jujur aja ya teman-teman, si pay later ini tuh sering dipakai bukan karena darurat ya Kak. Jadi mungkin orang lain gitu, masyarakat lain yang mungkin biaya hidupnya tuh tinggi gitu ya Kak gitu. Ya mereka tuh karena ikut pay later itu karena pengen, kalau enggak FOMO biasanya. Jadi mungkin kayak ada yang tren gitu kali ya, botol minum tumbler kayak gitu. Iya, apalagi sekarang kan tren gadget. Iya, kayak barang-barang betul. Melihat temennya mungkin ya jadi kayak aduh aku juga pengen ya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Apalagi anak kecil tuh gampang banget gitu sih kayak tergodanya itu. Kadang kita aja anak dewasa ya. Iya. Aku pribadi aja kayak lucu nih. Iya, kayak pengen. Betul. Padahal kan itu nggak berguna ya kan buat kita tuh. Kadang keinginan kita sama kebutuhan itu sebenarnya nggak seimbang gitu ya teman-teman gitu. Kebutuhannya lebih banyak. Iya betul, sama aku pribadi pun tentang keinginan kayak pengen beli tas lah atau apa, namanya juga cewek-cewek ya make up apalagi gitu kan. Sekarang kan anak sekolah kan pasti udah mulai pada pakai betul. Jadi mereka nekat aja gitu ya tentang si pay later itu sendiri. Jadi karena kebanyakan mereka itu nekat nih ya ngambil si cicilan pay later itulah kita sebutnya, ternyata tagihannya itu nunggak, muncul terus. Ini juga jadi utang digital. Terus dicatat juga nih teman-teman dalam literasi keuangan OJK dan Bank Indonesia. Dan Islam menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Iya, jadi Allah kan telah menegaskan ya Kak ya dalam surat tersebut. Tapi gimana kalau misalnya beban itu kita sendiri yang buat gitu. Betul. Jadi kita usahakan untuk tidak mengambil si pay later itu sendiri. Kalau enggak yang tidak di luar kemampuan kita ya Kak ya. Kalau enggak misalnya sabar nggak sih? Kalau mendingan kita kayak nabung. Iya, nabung pribadi mungkin ya daripada kita nabungnya ke aplikasi itu sendiri. Takutnya pas bagian kita nggak bisa bayarnya tuh, dia nambah tuh bunganya makin meningkat, iya, makin gede utangnya kan ya. Betul. Ada nih Kak, gitu ya, dia tentang si pay later ini tuh bener-bener mungkin ya dia circle-nya juga ya kita sebutnya tuh
tinggi gitu. Jadi si circle-nya ini beli tas merek ini dia juga kepanasan, iya, tapi bener. di sisi lain keuangan keluarganya itu tidak baik gitu. Iya. Jadi dia nekat nih ngambil pay letter itu sendiri. Iya benar-benar. Kadang sekarang gaya hidup tuh makin Betul. makin tinggi ya. Jadi orang-orang tuh kayak merasa aduh pengen Iya, gimana betul. gitu. Mungkin biar mereka punya label setara atau tidak diinjak mungkin ya. Iya, Untuk benar-benar. menurut sebagian orang tuh kayak mungkin adalah perkataan dari teman-temannya ya yang nggak enak tentang cara pakaian mereka gitu. Alhasil mereka nekat nih buat ganti semua itu tapi dengan cara pay letter. Iya. Itu yang mungkin bahaya gitu. Ya, untuk anak jam sekarang ingat ya teman-teman, jangan sampai kalian tergoda sama pay letter. Betul sekali. Kalau bisa usahakan yang tadi kita sarankan Iya, ya, kita nabung nabung sendiri di rumah daripada masukin uang ke aplikasi, nabungnya di aplikasi. Kita coba nabung kayak zaman dulu tuh biasanya pakai apa sih, celengan ayam. Nanti ada Ya. gambarnya di sini. Tring. Kayak gitu. Iya. Biasanya kayak Nanti- gitu sih. Betul. Apalagi sekarang udah banyak yang kayak buku itu udah buat ngejurnal. Oh, nggak iya, sih, Kak? bener. Kayak Bener. bukunya itu udah kayak satu hari dimasukin berapa itu udah ada apa kayak semacam pocket gitu ya Iya teman-teman. benar-benar. Nah kalian bisa coba tuh kayak gitu, itu pasti seru banget. Dan kayak, Betul. oh ternyata aku bisa nih nabung. Betul. Kita nggak usah ngikutin gaya hidup orang nggak sih yang Betul. terlalu Iya. tinggi. Kita sesuai kita aja, kemampuan kita gitu. Mungkin ada juga nih kayak kreator digital banyak juga yang udah menyediakan tentang finansial digital. Nah kita bisa banget ya teman-teman download apalagi di aplikasi TokTok ya banyak Ya, gitu. benar. Biasanya banyak rekomendasi betul. tuh di TokTok itu lah. Yang TokTok. gratis entah mereka menyediakan template Canva Iya, atau benar. Excel itu sendiri tentang Iya. keuangan administrasi gitu. Iya. Teman-teman bisa banget pakai itu ya. Itu saran dari kita berdua. Boleh banget Betul dipakai. sekali. Daripada kita pakai pay letter, nggak baik buat Betul. kita ya. Iya. Kasihan juga nggak sih sama orang tuanya kalau misalkan kita nggak bisa bayar, terus kita minta tolong orang tua. betul. Kalau Orang orang tuanya susah justru juga ya. makin kaget gak sih? Apa mereka mungkin kita tahu lah ya teman-teman, orang tua kita bukan hanya pikirannya ke kita doang gitu. Betul. Banyak lah yang Banyak gitu ya. Kalau anak muda kan kayak sumber kita. Ngiri. Kalau orang tua tuh, oh belum bayar Iya, ini, belum bayar betul, itu, betul. beli ini, beli itu. Nah banyak gitu. Iya, kita usahakan ya teman-teman untuk tidak membebani orang tua kita. Betul Oke. sekali. Jadi ternyata pay letter itu haramnya tuh nggak mutlak gitu ya. Kak? Betul. Tapi juga bukan aman buat semua orang ya. Iya, kalau mau pakai teman-teman jangan lupa harus sadar kalau ini itu utang. Dan harus yakin bisa bayar tepat waktu, tanpa denda, tanpa tekanan finansial. Nah, Oke. Jadi sebelum klik bayar nanti, coba tanya ke diri sendiri dulu. mampu nggak sih? Perlu atau enggak? Dan ini berkah nggak sih? Nah, oke, sekian aja pembahasan kita hari ini. Kami dari podcast Rama Ngobrol Santai Paham Syariah. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.